Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi dong, kakak mau melihat adik-adik lebih sungguh lagi. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Untuk adik-adik yang kelas Abraham, yel-yel kita apa? Masih ingat? Oke, sekali lagi ya. Laskar Kristus, yes. Wah, hebat sekali adik-adik. Apa kabar nih? Setelah lama kita tidak berjumpa di ibadah online, nah kali ini kakak mau mengajak adik-adik untuk ibadah online bersama-sama. Yuk, ajak papa, ajak mama, ajak kakak, ajak adik untuk gabung di ibadah kita kali ini. Adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah online, kita memulai dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mengikuti ibadah online bersama-sama. Tuhan Yesus, berkatilah acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Lebih sungguh lagi, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali di ibadah online Abi Ciwujud. Bagaimana adik-adik, sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Kakak yakin semuanya sudah siap untuk puji Tuhan ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus siapkan hati ya. Nah, saat ini kakak ajak untuk kita semuanya untuk bernyanyi buat Tuhan. Nah, siapa di sini yang selama di rumah selalu tetap rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan? Ada? Ih, hebat, pinter. Walaupun kita ibadah dari rumah adik-adik, kita nggak pergi ke gereja, tetap ya kita harus rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Yuk, kakak ajak semua adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau buka firman Tuhan dan melakukannya. Yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya betul adik-adik. Adik-adik kalau mau tumbuh di dalam Tuhan harus rajin baca kitab suci. Kitab suci kita apa sebagai anak Tuhan? Iya, Alkitab. Adik-adik harus cinta ya akan firman Tuhan dan jangan lupa rajin berdoa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita. Yuk sama-sama kita saksikan. Dari terbit matahari sampai pada masuk Nah, adik-adik, bagaimana kita sudah dengar pujian dari teman kita? Luar biasa ya, kakak yakin adik-adik juga suka memuji Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan buat kita semuanya. Adik-adik, siapkan hati ya, pasang telinganya, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik harus lakukan ya apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik harus cinta akan firman Tuhan. Yuk, semuanya kakak aja kita naikkan pujian ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, ini telingaku Tuhan, pakailah seluruh hatiku. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap
Aku siap mendengarkan. Bicaralah Tuhan. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata. Aku ajak semua kita untuk berdoa, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah bernyanyi memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami rindu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya menjadi anak-anak yang cinta akan firman Tuhan dan cinta akan kebenaran firman-Mu, supaya kami melakukannya untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pasti sudah gak sabar ya dengar cerita hari ini. Kakak hari ini akan bercerita tentang seorang penabur. Apa itu penabur? Penabur itu sama seperti petani. Dia yang pergi untuk menanam. Kalau petani menanam padi. Nah, penabur dia akan menanam, bisa di ladang, bisa segala macam tumbuhan yang dia akan tanam. Ceritanya begini. Ada seorang penabur, pagi-pagi sekali dia sudah pergi, hendak menabur benih. Dia pergi ke ladang, membawa sekantong benih. Tiba di sana, wah dengan semangatnya, penabur ini segera mengambil benih-benih. Oh ya, benih itu ada yang tahu apa itu adik-adik? Benih adalah biji-bijian. Biji itu yang akan ditanam, yang akan disebar di ladangnya. Nah, setelah penabur itu tiba di ladang, maka dia mulai menabur. Dia tabur, dia tabur. Seperti lagu ini. Biur, 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 benih ditabur. Biur, 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 ditabur lagi. Lihat semua, kita sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Wah, benih yang ditabur bisa jatuh di mana saja. Kita lihat. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Apa yang terjadi di pinggir jalan? Ada orang lewat, diinjak-injak. Aduh, benihnya mati. Benih itu tidak tumbuh karena diinjak-injak. Dan apa yang terjadi lagi dengan benih yang di pinggir jalan itu? Lihat. Wah, ada burung-burung. Burung-burung itu datang melihat benih-benih yang ada di pinggir jalan. Wah, dengan lahapnya dia makan benih itu. Hap, 1, hap, 2, hap, 3. Dan semua dimakannya benih-benih itu. Aduh, sayang sekali benih itu habis. Dia tidak sempat bertunas. Dia tidak sempat bertumbuh. Kita lihat lagi. Benih yang jatuh setelah di pinggir jalan ada di mana lagi? Oh, di sana. Di sana di dekat tanah yang banyak batu-batu. Tanah itu banyak batu-batunya. Ada benih yang jatuh di sana. Kita lihat. Apakah benih itu bisa bertumbuh? Dia bisa bertumbuh. Dengan cepat dia tumbuh. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika matahari bersinar terik, menyinari benih itu, menyinari tunas yang sudah tumbuh itu,
tunas itu layu. Kenapa layu? Karena tanahnya tipis dan tunas itu tidak bertumbuh, tidak mempunyai akar yang kuat. Maka ketika tengah hari, tunas itu pun mati. Aduh, kasihan sekali penabur ini. Benihnya yang ditabur di tanah bebatuan itu pun mati. Kita lihat lagi, ternyata masih ada benih yang jatuh di sebelah sana. Coba kita lihat. Nah, benih itu jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Menurut adik-adik, bisa tumbuh enggak? Iya, dia bisa tumbuh. Lihat, dia mulai bertunas. Dia mulai tinggi. Tapi apa yang terjadi? Semak duri itu jauh lebih kuat. Dan dia bertumbuh lebih cepat, lebih besar. Sehingga menghimpit tunas dari benih yang ditabur oleh bapak penabur itu. Akibatnya, tunas itu pun kalah dan dia mati. Tidak lama dia bertumbuh, tidak lama dia bertunas. Tapi lihat, ada satu tanah di sana. Coba kita lihat. Betul, ada satu tanah yang subur, tanah yang baik. Benih itu rupanya jatuh juga di tanah yang subur, adik-adik. Jatuh di tanah yang baik. Nah, benih itu bertunas. Dia semakin tumbuh, semakin besar, dan akhirnya dia menghasilkan buah yang lebat. Banyak sekali. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dia menghasilkan buah bisa 30 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bapak penabur ini sangat senang ketika melihat benih yang ditabur di tanah yang baik, di tanah yang subur itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Menurut adik-adik, apa ya artinya ya? Begini artinya. Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu di mana adik-adik pergi ke gereja. Tetapi ketika mendengar firman Tuhan, ternyata tidak semua anak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Ada yang seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Ketika guru sedang bercerita tentang firman Tuhan, dia asik main-main. Dia asik main game. Dia asik ngobrol sama teman di kiri, di kanan. Bahkan mungkin dia lari-lari. Gak bisa diam. Sehingga anak sekolah minggu itu tidak mengerti firman Tuhan yang diceritakan, yang ditanam, yang disebar oleh guru-guru. Dia tidak mengerti. Dia tidak pernah tahu tentang firman Tuhan yang disampaikannya. Kasihan dia sekolah minggu, tapi tidak pernah mengerti firman Tuhan. Sedangkan benih yang ditanam di bebatuan, tanah yang berbatu-batu itu sama seperti anak sekolah minggu yang kalau ketika mendengar guru sekolah minggu bercerita, ketika guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, dia dengar, duduk manis. Dia baik-baik mendengarkan. Tapi gak lama, di pikirannya tiba-tiba dia ingat, wah cepet dong firman Tuhannya, aku udah pengen pulang nih. Di rumah aku udah ada janjian sama temen, aku mau main sepeda.
sudah tidak tenang, dia tidak fokus, dia tidak sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Firman Tuhan cuma sebentar dia dengar. Waktu ketika pulang, ditanya oleh orang tua, "Hai, Fanuel, tadi guru sekolah minggu cerita apa?" Apa ya? Aduh, aku lupa. Aku nggak tahu. Nah, itu gambaran adalah benih yang jatuh di tanah bebatuan. Dia hanya sebentar tumbuh, kemudian setelah itu firman Tuhan itu cepat hilang. Tidak diingat oleh adik-adik. Lalu bagaimana dengan benih firman Tuhan yang ditanam di tanah yang penuh dengan semak duri? Wah, ini anak sekolah minggunya mendengarkan dengan baik adik-adik. Ya, dia dengar, duduk manis. Dia tahu, hari ini saya ingin dengar firman Tuhan. Dia siapkan hati dengan sungguh-sungguh. Namun, setelah sampai rumah, dia udah tahu nih ya. Tadi kakak sekolah minggu menceritakan, aku harus taat sama orang tua. Anak-anak harus taat sama orang tua. Pas sampai di rumah adik-adik, dia tahu firman Tuhan. Anak sekolah minggu harus taat pada orang tua. Ketika orang tuanya memanggil, "Halo, halo Fanuel, ayo, sekarang waktunya belajar." Aduh, Fanuel jawab, "Ntar dulu deh, mah. Ntar dulu, aku lagi asik main games, nanti dulu." Menurut adik-adik, boleh nggak seperti itu? Ini artinya anak itu tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Itu sama seperti benih yang ditanam di semak duri. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan diri sendiri, dia nggak peduli firman Tuhan. Ketika dia lihat ada makanan enak, punya siapapun, dia makan aja. Nggak tahu ini punya siapa. Padahal kita nggak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Itu firman Tuhan. Anak ini tahu, tetapi nggak peduli. Ada makanan enak, aku ambil aja. Nah, adik-adik, yang baik adalah seperti ini. Tanah yang baik adalah seperti anak-anak sekolah minggu. Ketika dengar cerita firman Tuhan, dia mendengarkan dengan baik. Dia tanam itu di dalam hatinya. Dia simpan firman Tuhan di dalam hatinya. Kemudian dia lakukan firman Tuhan. Itu artinya dia berbuah. Benih itu bertumbuh, benih itu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Karena dia tidak hanya tahu firman Tuhan, dia tidak tahu hanya cerita Alkitab, tetapi dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Misalnya, ketika firman Tuhan mengajar adik-adik tadi untuk taat pada orang tua, maka ketika orang tua suruh, "Fanuel, sekarang waktunya belajar." "Oh iya mama, saya akan belajar. Nanti setelah belajar baru main lagi." Itu artinya dia tahu firman Tuhan, tetapi anak ini juga mau melakukan firman Tuhan. Itu artinya anak yang hebat, anak yang bertumbuh, anak yang berbuah kebenaran, ya, berbuah kebaikan. Ada buah kasih, ada buah sukacita, ada buah sabar. Karena apa? Dia melakukan firman Tuhan. Nah, kakak percaya adik-adik tentu mau menjadi seperti tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan itu ditanam, dan kita mengerti firman Tuhan, kemudian kita melakukannya di rumah,
Kita melakukan di sekolah, kita melakukan di mana saja kita berada. Kalau kita diajar untuk hidup tertib, ya kita harus disiplin, tidak melanggar peraturan lalu lintas. Nah, adik-adik, inilah cerita tentang penabur yang mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu sangat penting bagi kita, supaya kita mengerti hal-hal yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Firman itu seperti di Mazmur dikatakan, firman itu adalah pelita bagi kakiku. Maksudnya apa ya? Ya iya, supaya ketika kita jalan di malam yang gelap, kita tidak tersandung. Firman itu mengajarkan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Firman Tuhan mengajarkan, mencegah kita supaya kita tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, yang menyakiti hati orang, marah, memukul, membenci. Firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Karena itu firman itu adalah pelita bagi kita, menuntun jalan kita. Firman itu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Maka percaya adik-adik bisa menjadi tanah yang subur karena adik-adik mencintai firman Tuhan. Amin. Setelah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama berdoa ya, supaya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, hari ini Kau mengajarkan kami untuk mencintai firman Tuhan. Tuhan, saya mau jadi tanah yang subur, tanah yang baik, di mana benih firman-Mu ditabur, itu boleh bertumbuh dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik, melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan, memberi kasih kepada banyak orang, supaya orang melihat kami dan bisa menikmati kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mohon berkat-Mu untuk anak-anak, untuk ayah, untuk mama, untuk kakak, untuk adik. Biarlah kiranya kasih setiap Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengikuti ibadah online. Apa yang adik-adik dapat dari cerita firman Tuhan kali ini? Betul sekali. Kiranya firman yang Tuhan yang sudah disampaikan tadi boleh menjadi berkat buat adik-adik dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke? Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah ibadah online ini boleh menjadi berkat buat adik-adik, buat teman-teman, buat papa, buat mama, buat kakak dan adik dimanapun Engkau tempatkan. Tuhan Yesus, berkati juga guru kami yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.